Biayanya Pak. 80 ton boleh. Dia dibawa lah. Oke, semua berhimpun dulu untuk bagi penerangan. Ini ada guide lokal Pak B. Dia pernah menjawab sini. Nah, dia bagi penerangan. Ya. Buat-buat boleh berkumpul di sini, nanti kita akan bagi. Bukan nanti ya, sekarang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Sri, saya penduduk kampung ini dan juga guide lokal kubah masjid yang dilawat sani. Nah, sedikit tentang kubah masjid yang ada di hadapan kita ini. Kubah masjid ini adalah kubah masjid yang dihanyutkan oleh gelombang tsunami pada tarikh 26 Desember 2004 yang lalu. Ini membuktikan satu kebesaran Allah dan juga satu bukti bahwa pernah berlaku tsunami di perkampungan kami ini. Kubah masjid ini, dia punya tempat, dia punya posisi masjid yang sebenarnya itu bukan di sini tempatnya. Tetapi masjid itu berada di sebalik bukit ujung sana. Dengan jaraknya lebih kurang perjalanan kubah ini masa di bawah air itu 2,5 km. Datang ke sini, dia bukan melalui atas bukit. Dia tidak melandasi bukit, tapi dia masuk melalui tepi bukit, mengikuti arus air yang datang. Dia dihanyutkan sampai ke ujung bukit sana. Lepas itu berpusing-pusing di kawasan ini, terakhir barulah dia terjatuh di sini. Nah, masa perjalanan sini, kubah ini pun bukan yang hitam itu saja. Nah, kalau dikatakan kubah, memang kita membayangkan saat itu yang hitam ini saja. Tapi tidak, kubah ini datang di tempat ini, di tempat saya berdiri ini, sepinggang ke bawah kita. Itu, kedalamannya sepinggang ke bawah, ada tapak lantai 4 segi yang ikut terbawa sekaligus. Dan bundaran tengah itu pun bawaan dia, bukan yang kita buatkan. Tiang-tiang ini pun bagian daripadanya juga, bukan yang kami binakan. Perjalanan ke sini, kubah ini datang ke sini dengan ketinggian air yang datang tinggi, setinggi pokok kelapa yang ada di sini 30 meter. Maknanya, benda ini saat di bawah air itu terapung dengan ketinggian setinggi itulah, tidak terbalik, tidak terguling, tidak tenggelam, tapi posisinya mengapung. Laksana kapal penyelamat bagi mereka yang ada di atas ini, katanya memang ada yang selamat di atas ini. Nah, saat kejadian itu, air yang datang ke tempat ini datangnya itu daripada 3 arah, 3 penjuru air itu menuju ke sini. Dari balik bukit sana 1 arah, air itu datang arah pantai, ujung Pancu nama pantainya. Dari balik bukit ini pun pantai, selepas perkampungan, setelah itu pantai, dari arah pantai Lampu. Dan satu lagi dari arah sana, air itu datang arah pantai Ulele atau Lampeh. Ketiga arah air itu datang, itu yang menyebabkan perkampungan ini hancur dan penduduknya ramai yang hilang. Dulu di perkampungan kami ini ada penduduknya sekitar 700 orang lebih. Tetapi saat terjadi tsunami, dari 700 orang itu, yang selamat dalam perkampungan ini hanya sekitar 25 orang saja yang terbawa air tsunami itu. Sebagian yang selamat, ada yang sudah terbawa air, mereka selamat tersangkut di pokok-pokok tepi bukit itu. Dan masa itu, yang selamat itu pun kebanyakan daripada mereka adalah anak-anak. Ada yang berumur 5 tahun, 8 tahun, 12 tahun, seperti itulah yang selamat saat berlakunya kejadian tsunami itu. Nah, saat itu, kalau dengan Sri sendiri, rumah Sri itu di tempat bus yang berhenti itu tadi. Masa itu, umur Sri 19 tahun. Sri sudah menikah, saat itu baru setahun saja Sri menikah. Sri diberi keselamatan oleh Allah daripada tempat ini saat itu bersebab
Sebelum berlaku gempa dan tsunami itu terjadi, tak lama, tak jauh daripada tempat ini, Sri dengan suami Sri keluar dari kampung ini hanya untuk melakukan persalinan anak pertama Sri. Dengan sebab itulah kami selamat daripada tempat ini. Tapi dengan keluarga kami yang ada di sini, ayah, ibu, adik-beradik, sanak saudara, famili yang ada di pihak sini semuanya, mereka hilang dan tidak kami temukan jasadnya satu orang pun sampai saat ini. Kami tidak tahu sampai ke arah mana mereka dibawa oleh air itu, dan kami tidak mengetahui kubur mereka sampai saat ini di mana. Dan juga dalam hati kami masih berkeinginan, seandainya mereka masih ada, kami masih menunggu untuk mereka kembali. Pintu rumah selalu terbuka buat mereka. Kami tunggu. Kalaupun memang sudah tiada, kami ikhlaskan, kami ridho. Ini semua sudah takdir daripada Allah. Kita hanya bisa berserah diri dan juga kita hanya bisa berdoa semoga mereka yang sudah tiada ditempatkan di syurganya Allah. Dan juga saat itu bukan daripada keluarga Sri saja yang kehilangan, tetapi penduduk kami di sini ada 650 orang penduduk yang dinyatakan hilang itu tadi, memang tidak diketemukan jasadnya satu orang pun. Bukan daripada keluarga kami saja, tapi 650 penduduk yang hilang itu tak ditemukan jasadnya seorang pun. Dan juga di tempat kami, kalau dengan saksi yang menyaksikan kejadian di tempat ini, kita punya satu saksi hidup yang selamat, yaitu Bapak Imam daripada perkampungan ini. Bapak Imam itu selamat karena saat itu beliau pagi-pagi pergi ke bukit hujung sana hanya untuk bekerja di hujung bukit sana sebagai pekerja kebun. Dan saat air itu datang, beliau bergegas naik ke atas ke ketinggian bukit. Dari atas ketinggian itulah beliau dapat menyaksikan semua yang terjadi di bawahnya. Dan juga Bapak Imam melihat air itu datang, melihat kubah ini yang dihanyutkan oleh air itu tadi, dan juga melihat manusia yang berlari di perkampungan. Tidak ada satu orang pun yang larinya sampai ke bukit. Dan juga Bapak Imam, keluarga hilang, hanya ada selamat 4 anaknya yang saat itu berada di luar juga. Sekarang pun Bapak Imam sudah almarhum. Tahun 2017 yang lalu beliau meninggal dalam umurnya 83 tahun. Nah, saat itu hanya beliaulah satu-satunya orang tua yang ada di sini. Kalau kita ingin mencari yang tertua, saat itu tidak ada lagi. Dan juga dengan tempat kami di sini juga ada satu pondok pesantren belajar agama yang ada di ujung bukit sana itu. Boleh tengok yang ada kubah kecil itu adalah pondoknya. Dulu dekat pondok itu ada pelajar sekitar 200 pelajar. Tetapi saat terjadi tsunami, dari 200 pelajar di situ hanya 4 orang yang selamat. Padahal itu pondok berada di kaki bukit. Hitungan langkah saja 10 langkah kita lari sudah mencapai kaki bukit. Tapi saat itu tidak ada yang tahu air itu datang. Tsunami itu tidak berlama-lama, bukan berhari, bukan berjam, tetapi dalam sekejap sahaja. Dalam hitungan 15 menit air itu datang dan pergi kembali, kata Bapak Imam itu tadi. Kalaupun kita saat itu pelari kuat, kalaupun kita saat itu berenang hebat, tidak akan mampu kita lakukan di dalam air itu kalau bukan Allah yang berkehendak menyelamatkan kita. Dan setelah itu perkampungan kami di sini, setelah kejadian tsunami-nya, kampung ini hancur semua. Tak ada yang tersisa lagi. Hanya ada satu tempat yang selamat, yaitu rumah Allah. Masjid yang berada dekat depan tadi, itulah masjid yang selamat di sini, yang bernama Masjid Tunku Syekh Maharaja Gora. Dan kalau di tempat ini, dahulunya itu di sini sawah padi. Tak ada rumah di sekitar ini. Setelah kejadian tsunami, kerajaan membinakan tempat ini dan dia membuatkan jalan untuk masuk kemari, dan ini baru saja dilantaikan. Tahun 2022 yang lalu ini dilantaikan. Dulu kalau kita datang sini, kita akan masuk ke perkampungan sawah karena di sekitar sini sawah. Dan juga tapak lantai yang saya masukkan tadi itu ada di bawah ini. Dulu pun sebelum Covid itu kita dapat lihat tapak lantai yang ada di bawah itu. Mungkin ada yang sudah datang. Ya. Dan juga kalau dengan bangunan kubah ini, masjid yang di sana itu memang sudah roboh, tak ada lagi. Dan juga kubah masjid ini dengan beratnya 80 ton, jaraknya daripada tempat ini 2,5 km, membawa 7 manusia di atasnya. Kubah ini kami beri nama dia Kubah Masjid Lam Tengah,
asal dia daripada Kampung Lam Tengah dan sekarang dia berada di Kampung Gurah, Kabupaten Aceh Besar. Dan kalau dengan bangunan yang di belakang, itu pun baru kami bangun. Yang sepetak tanahnya, itu adalah Surau Kubah atau Musala Kubah. Yang sepetak tanahnya diwakafkan oleh pendatang yang datang ke sini, yang berasal daripada Kedah, Malaysia. Dia beli tanahnya, dia wakafkan. Nah, kalau pembinaannya kami bangunkan dari hasil sumbangan pelawat yang datang ke sini dahulunya. Saya kumpulkan, saya buatkan tempat sholat itu. Memang saat ini belum digunakan dengan sempurnanya ataupun belum siap dengan sempurnanya, tapi saya yakin insya Allah ke depan sangat bermanfaat. Dan sedikit lagi saya tunjukkan tentang kubah ini. Setelah kejadian tsunami, kita dapat melihat seperti ini kubah yang ada di sini. Mungkin sekarang sudah agak berbeda karena sudah dilantaikan. Seperti ini yang original. Ini dia. Ini masa terjatuh di sini, belum ada yang sentuh apapun di kubahnya. Dari atas sampai ke bawah, semua bagian dia. Bundaran tengah ikut sekaligus. Tiang-tiang pun ini ada. Sekarang posisi kita ada di sini. Sepinggang ke bawah yang saya maksudkan tadi di sini, ini sepinggang ke bawahnya. Dan di sini ada tapak lantai, 4 segi. Dan juga ini sampah yang dibawa oleh gelombang tsunami itu. Dan saat pengambilan gambar ini masih ada mayat di sekitar ini. Tetapi di gambar saya tak tunjukkan. Seperti inilah keadaannya. Dan juga gambar yang kedua yang kami miliki. Setelah kejadian tsunami, perkampungan kami ini jadinya seperti ini. Padang jarak, padang terkukur. Tak ada rumah satupun lagi yang tersisa. Ranap semuanya. Dari kejauhan hanya dapat kita lihat rumah Allah yang ada di depan. Dan saat itu masa kami kembali ke rumah, kami pun hanya menemukan rumah kami seperti ini. Tak ada satu tiang pun yang kita dapatkan. Tak ada satu kenangan pun yang kita temukan. Dan saat itu untuk menandakan rumah kita di mana letak, hanya bisa dari tapak lantai rumah yang tersisa. Dan juga gambar yang ketiga, Masjid Tunku Syekh Maharaja Gurah itu, kalau kita lihat lebih dekat seperti ini. Tadi dari kejauhan saya tunjukkan yang ini. Ini masjid yang selamat itu, lebih dekat lagi. Di sekeliling masjid ini banyak sekali rumah penduduk yang berada di sekitar itu. Tetapi dengan rumah itu hancur semuanya. Dengan rumah Allah, air itu masuk bersamaan dengan hancurnya rumah-rumah tadi. Bersamaan. Tetapi dengan rumah Allah, tidak ada satu tiang pun yang patah tiangnya, kecuali kaca tingkapnya yang jatuh bersebab dengan gempa itu tadi. Kubahnya masih melekat di atas. Kenapa saya tunjukkan bentuk masjid ini? Karena saat itu, kalau kita ingin melihat bentuk masjid kepunyaan kubah ini, persislah dia seperti ini. Kami tidak punya dokumen untuk masjid kepunyaan kubah, tapi hanya bisa mencontohkan seperti inilah bentuk masjidnya. Dan juga setelah kejadian tsunami itu, tapak lantai yang saya maksudkan itu tadi yang ikut terbawa itu bukan tapak lantai bawah dia yang tempat kita sholat, tapi tapak lantai bumbung atas inilah yang ikut terbawa sekaligus. Setelah kejadian tsunami, kami di sini sudah seperti ini, tidak ada rumah lagi. Saat itu kerajaan kami membinakan kemah untuk kami tinggal di sekitaran masjid inilah. Selama 3 tahun kami tinggal di barak, yang disebut dengan barak saat itu. Tahun 2007 kami barulah mendapatkan rumah yang kami tempati saat ini yang diberi oleh kerajaan secara percuma. Dan sekarang penduduk kami dari yang tersisa 50 orang, sekarang sudah mencapai 500 jiwa kembali. Alhamdulillah, itu orang luar yang datang ke sini. Ada yang membeli tanah dari ahli waris yang ditinggalkan dan ikatan perkawinan, dan juga ada yang menyewa tempat di tempat kami ini. Nah, ketiga kenangan yang saya tunjukkan ini tadi, ini pun saya dapatkan dari seorang relawan Malaysia yang datang ke sini, yang berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau tahun 2004 datang sebagai penolong, tahun 2018 datang melawat, dan menyerahkan ketiga kenangan ini kepada saya. Dari kenangan beliaulah saya tunjukkan kepada pelawat yang datang, inilah yang originalnya. Dan gambar ini pun sudah dapat izin dan sudah saya perbanyakan. Mungkin ada daripada tetamu yang datang hari ini ingin membawanya sebagai kenang-kenangan. Gambar ini kita jual satu gambarnya RM3 uang Malaysia atau RM10.000 uang Indonesia, itu bilana. Terima kasih kunjungan ke tempat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin ada soalan yang ditanya, diperbolehkan juga. Ingin mengambil gambar di sekitaran di sini, dipersilakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.